Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Persiapan timnas U23 kita menghadapi Piala AFF atau yang sekarang lebih dikenal dengan Asian Cup, di mana kita menjadi tuan rumah dengan 2 stadion yang sudah disiapkan oleh PSSI, GBK dan Patriot Candrabaga di Bekasi. Itu sudah berlangsung, kita tahu bersama teman-teman, sejak tanggal 20 yang lalu ya. Dan nanti akan berakhir pada tanggal 14 Juli. Jadi sehari sebelum pertandingan Indonesia akan bertarung melawan Brunei Darussalam di pertandingan pertama grup A. Karena juga kita tahu bersama kita berada di grup A, selain dengan Brunei ada Malaysia dan ada Filipina. Dengan jadwal pertama lawan Brunei, kedua kita akan ketemu Filipina, dan nanti terakhir pertandingan ketiga di grup A. Itu yang seru, itu yang ditunggu. Kita akan menghadapi timnas U23 Malaysia itu pada tanggal 21 Juli. Namun saat ini saya akan berbicara juga tentang pelatih kepala kita, Gerard Van den Berg. Dia sudah mengumumkan staf kepelatihan sudah lengkap, termasuk juga ada pelatih atau rekan dia yang saya kira banyak dikenal dengan menangani akademi pemain-pemain muda ya di Ajax Amsterdam, tentunya juga Simon Tahamata. Nah, Simon Tahamata ini kita ketahui sejak awal dia didatangkan oleh PSSI sebagai kepala pemandu bakat. Jadi urusan dia untuk di tim nasional ini mencari bakat-bakat muda. Itu tugas dia. Mungkin dia akan berkeliling seluruh Indonesia dan melihat siapa yang potensial, karena memang ini yang menjadi spesialis dari Simon Tahamata. Dan Simon ya dipadukan dengan Gerard Van den Berg. Jadi ini suatu kolaborasi yang menarik yang menurut saya ketika Gerard tuh memilih Simon Tahamata. Memang ada pelatih lain, pelatih lokal juga ikut mendampingi. Jadi ini suatu hal yang bagus bahwa Zulkifli Syukur juga ada di dalam. Ya, selain ada Matias Ibo juga yang juga masuk. Dan dia juga sudah menentukan memilih pelatih kiper. Ini pelatih kiper yang sebenarnya di tim nasional, Sjoerd van den Berg. Tapi Sjoerd van den Berg dibantu untuk menangani tim U23 dulu. Ya, karena tim nasional itu nantinya kan akan mulai pada Oktober di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia. Dan di September kita akan ada FIFA Matchday. Nah, karena pasti akan kembali Sjoerd van den Berg ini untuk menjadi pelatih kiper di timnas senior. Tapi sekarang tenaga dari Sjoerd ya itu ada di timnas U23 karena kita mencanangkan target harus juara ketika kita menjadi tuan rumah ya, dan ini saya pikir wajar karena kita 2 tahun lalu juga di Thailand kita menjadi runner up kalah adu penalti melawan Vietnam di babak final, dan kita harus bisa membalas itu ketika Indonesia ya timnas kita menjadi tuan rumah. Gerard mengatakan bahwa dia ingin memberikan yang terbaik dan pemain-pemain ini adalah pilihan dia. Dia tahu walaupun belum mengenal secara luas tentang pemain-pemain ini, tapi dia yakin dengan pilihannya inilah yang terbaik. Jadi kalau bicara soal target ya dia bilang harus menjadi juara, dan bagi dia setiap pertandingan adalah memburu kemenangan. Yang menang kalah itu biasa dalam sebuah pertandingan, tapi dia yang menangani timnya ini baru pertama kali tentunya di timnas U23 ini, dan ini menjadi tantangan buat dia, pertaruhan bagi Gerard Van den Berg, karena dia juga dari sini akan melangkah ke bulan September itu tanggal 1 sampai tanggal 9 untuk kualifikasi Piala Asia U23. Kita juga menjadi tuan rumah pertandingan di Gelora Delta Sidoarjo ya di Jawa Timur. Nah, inilah langkah pertama dia. Makanya dia mencanangkan setiap pertandingan itu bagi dia harus mendapatkan poin penuh. Artinya kemenangan. Berada di grup A, Gerard bilang dia harus menyapu bersih semua pertandingan itu. Ya. Tentunya dia akan memberikan, saya kira pelatihan-pelatihan dibantu oleh yang tim kepelatihan yang sudah dibentuk. Itu bukan saja soal mental mereka dalam menghadapi sebuah pertandingan, tapi ini kekuatan fisik juga dia perlukan di sini untuk bertanding selama 90 menit, bahkan ada injury time di sana, harus kuat semua pemain, kemudian mengenal taktik dia, game plan dia yang akan dia lakukan dengan sangat baik. Makanya dia menyambut dengan antusias sekali kehadiran dari Simon Tahamata. Simon Tahamata ini tahu tentang karakteristik seorang pemain-pemain muda
untuk dia terus bisa memberikan masukan kepada Gerard Van den Berg. Ini bagus karena secara komunikasi pasti baik dan tidak perlu diragukan lagi soal kehadiran Simon Tahmata, ya, seorang legenda yang ada di Belanda sana, apalagi bicara dengan Ajax, dan sekarang dia dipakai di Indonesia dan sudah sepantasnya dia bisa membantu Gerard Van den Berg untuk lebih meringankan bagi Gerard Van den Berg untuk melihat karakter pemain-pemain ini. Karena Gerard kita tahu bersama dia adalah menganut filosofi sepak bola menyerang. Itu yang dia akan tampilkan ke timnas U23 kita untuk mengarungi pertandingan di Asian Cup ini dengan sepak bola menyerang, dan itu yang terbaik karena dia biasa di Belanda dulu kan terkenal dengan total football ketika dia menjadi pemain, dan dia merebut beberapa gelar juara yang luar biasa. Dan saya pernah melihat dia ketika tahun 88 itu dia memperkuat tim Oranje Belanda di Piala Eropa berlangsung di Jerman, dan mereka angkat trofi bersama Marco van Basten. Di sana ada Rijkaard, ada Ruud Gullit, termasuk ada Ronald Koeman, dan Van den Berg ada di dalam. Dia bermain sangat bagus sebagai seorang gelandang serang yang berkolaborasi di tengah dengan Arnold Muhren di sana dan Erwin Koeman, ya, saudaranya dari Ronald Koeman, dan itu menjadi tim terbaik yang ada pada era itu. Nah, sekarang dia berada di Indonesia. Tentunya dia ingin akan mentransformasi ilmu dia sebagai mantan pemain, juga banyak juga berkecimpung di akademi-akademi setelah dia pensiun, dan sekarang itu dia akan fokus konsentrasi untuk timnas kita. Dia ingin membawa timnas kita itu terbang tinggi untuk level U23 tentunya, kita bicara saat ini. Dan target kalau dia bisa menang, itu dia katakan itu wajar. Ya, tidak ada seorang pelatih pun yang ingin timnya kalah. Jadi yang akan diburu adalah kemenangan. Makanya dia tahu dengan pressure, tekanan yang buat dia harus bisa membawa juara, itu dia harus buktikan. Dengan tanpa meremehkan tim-tim lain. Makanya Gerard minta semua pertandingan itu bagaikan final. Siapapun itu tidak boleh menganggap enteng. Mau Brunei, mau Filipina, mau Malaysia, sampai ke fase-fase selanjutnya. Entah Vietnam atau Thailand yang akan dihadapi. Karena tujuan kita menembus final dan menjadi juara di rumah sendiri. Ya, semoga banyak dukungan yang diarahkan kepada Gerard Van den Berg, dan dia harus memilih. Dari 30 pemain yang dia sodorkan nama-nama, ya dia harus memilih dengan 23 pemain untuk masuk di list regulasi yang ada. Dan tentunya ini butuh fokus yang luar biasa untuk memilih pemain-pemain terbaik di semua lini. Baik untuk penjaga gawang, di lini belakang, di tengah, dan di depan. Karena ini persaingan sangat tajam, sangat kuat ya kalau bisa dilihat di berbagai lini. Saya dengar kemarin juga ada 2 kiper ya yang sudah agak dicoret, dan saya konfirmasi ke manajer tim, ya sahabat saya Pak Zaki, Ahmed Zaki, dan dia mengatakan iya. Tapi itu tidak pengaruh apa-apa, sekarang fokus ditujukan untuk bagaimana memilih pemain-pemain terbaik, dan kata Pak Zaki semua pemain dalam keadaan baik, semua termotivasi ya untuk bisa memberikan juga hasil yang positif bagi timnas U23. Jadi dengan keberadaan pelatih yang sudah lengkap dan semua akan tertuju pada target kita untuk bisa juara, ya kita dukung. Ya, doa dari masyarakat Indonesia juga pasti akan mengalir kepada timnya Gerard Van den Berg, dan semoga kita bisa mendapatkan tim terbaik ini 23 pemain dan juga bisa berlaga dengan baik ya untuk meraih kemenangan demi kemenangan di grup A sampai ke babak final dan kita menjadi juara. Itu harapan dari kita semua, pasti dukungan fanatik dari para supporter Indonesia pasti akan mengalir. Karena kita tahu bersama itu juga yang ditujukan di tim senior kan. Semoga ini akan mengalir ke tim 23 ketika kita bermain di GBK, dan di sanalah kita bisa mendapatkan trofi pertama untuk Piala AFF dengan saya Bung Ropan. Ciao.